Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Putri Noviasari akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Berbagi Informasi dan Kinerja Rantai Pasokan Produk Segar, Peran Moderasi Tingkat Ketergantungan Rantai Pasokan. Jadi seperti yang teman-teman sudah tahu, penelitian saya ini akan menindaklanjuti penelitian sebelumnya oleh Luciantoro et al. Tahun 2018 tentang hubungan berbagi informasi dan kinerja rantai pasokan produk rawan rusak. Di dalam konteks penelitian saya, produk rawan rusak ini adalah produk segar. Jadi produk segar itu bisa buah, sayur, susu, bunga, dan lain sebagainya. Sedikit kilas balik di latar belakang masalah penelitian ini. Jadi di dalam rantai pasokan, istilah koordinasi, kerjasama, kolaborasi itu sering kali digunakan. Pada dasarnya, kolaborasi sendiri ini erat kaitannya untuk menciptakan ketergantungan antar entitas di dalam rantai pasokan. Nah, ketergantungan ini nantinya akan menciptakan ketidakpastian. Jadi ketidakpastian sendiri diartikan sebagai situasi pengambilan keputusan di mana pengambil keputusan tidak tahu pasti apa yang harus diputuskan. Ketidakpastian ini juga mengacu pada kondisi tidak terduga yang mempengaruhi transaksi di dalam hubungan rantai pasokan. Nah, biasanya transaksi dilakukan dengan informasi yang tidak sempurna atau terdapat asymmetric information di dalam hubungannya. Asymmetric information ini nantinya dapat menyebabkan bullwhip effect. Nah, bullwhip effect sendiri adalah fenomena amplifikasi atau distorsi permintaan dari hilir ke hulu. Jadi pendeknya adalah jika bullwhip effect ini terjadi, bisa jadi permintaan yang tersampaikan dari hilir ke hulu ini tidak sesuai. Jadi dari hilir misal mintanya 10, sampai hulu bisa jadi 100. Jadi ketidakpastian ini menyebabkan bullwhip effect yang nantinya akan berpengaruh terhadap transaction cost. Sumber ketidakpastian di dalam rantai pasokan sendiri itu banyak. Dua diantaranya adalah menyangkut karakteristik produk dan proses berbagi informasi yang tidak sempurna atau asymmetric information. Beberapa penelitian sudah banyak yang membuktikan bahwa salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian di dalam hubungan rantai pasokan adalah dengan berbagi informasi. Sehingga untuk membangun hubungan yang terkoordinasi, proses berbagi informasi di dalam hubungan itu harus terbangun dengan baik. Fawcett et al. Tahun 2007 mengungkapkan bahwa berbagi informasi memiliki dua komponen, yaitu konektivitas dan kesediaan. Hanya saja, masih terdapat inkonsistensi dalam hasil penelitian-penelitian sebelumnya tentang berbagi informasi dan kinerja rantai pasokan, di mana mayoritas penelitian tidak memasukkan karakteristik produk rawan rusak, khususnya rawan rusak di dalamnya. Padahal karakteristik produk rawan rusak itu berbeda dengan produk biasa. Khususnya di sini produk segar yang rawan rusak atau basi itu bisa jadi tidak cocok dengan struktur hubungan berbagi informasi dan kinerja rantai pasokan biasa. Sehingga hubungan berbagi informasi dan kinerja rantai pasokan produk rawan rusak ini masih belum cukup didefinisikan dan lebih rumit daripada yang disarankan. Itu menurut Luciantoro et al. Tahun 2018. Statement itu yang menjadi latar belakang penelitian Luciantoro et al. Tahun 2018. Akhirnya penelitian Luciantoro et al. Tahun 2018 berhasil menghasilkan kerangka perbaikan atau refined framework yang mencirikan peran ketidakpastian hubungan, ketidakpastian lingkungan, kemampuan berbagi informasi, dan karakteristik produk rawan rusak dalam membentuk hubungan berbagi informasi dan kinerja rantai pasokan produk rawan rusak.
lalu menawarkan 9 preposisi baru yang dapat diuji pada penelitian selanjutnya. Merujuk pada penelitian Gigit Basioglu tahun 2010, ketidakpastian hubungan merujuk pada tingkat persepsi biaya hubungan atau investasi aset spesifik dan tingkat ketergantungan di antara entitas rantai pasokan. Maka penelitian ini bermaksud untuk menindaklanjuti preposisi ketiga dari Luciantoro et al. Tahun 2010 tentang bagaimana peran tingkat ketergantungan antar entitas rantai pasokan produk rawan rusak, dalam hal ini produk segar, terhadap hubungan berbagi informasi dan kinerja rantai pasokan produk segar. Nah, jumlah preposisi yang diangkat ini berbeda dengan presentasi yang sudah saya lakukan di sesi sebelumnya. Sebagaimana revisi yang saya terima, salah satunya adalah untuk mengangkat satu preposisi tapi dengan pembahasan yang lebih luas. Jadi pertanyaan penelitian saya pun menjadi hanya satu, yaitu apakah hubungan antara berbagi informasi dan kinerja rantai pasokan produk segar dimoderasi oleh tingkat ketergantungan rantai pasokan. Lalu tujuannya adalah untuk menjawab pertanyaan tersebut, menguji apakah tingkat ketergantungan rantai pasokan merupakan pemoderasi dalam hubungan berbagi informasi dan kinerja rantai pasokan produk segar. Teori yang digunakan di dalam penelitian ini ada dua, yaitu Transaction Cost Economics dan Organizational Information Processing Theory. Transaction Cost Economics atau TCE berpendapat bahwa biaya transaksi lebih tinggi ketika spesifisitas aset dan ketidakpastian itu tinggi. Dan menurut Gigit Basioglu tahun 2010, kolaborasi yang difasilitasi oleh pertukaran informasi dapat menurunkan biaya transaksi, khususnya biaya koordinasi, karena perusahaan dapat mengurangi ketidakpastian rantai pasokan, dengan demikian juga biaya kontrak. Dan Organizational Information Processing Theory atau OIPT mengidentifikasi 3 konsep penting, yaitu kebutuhan pemrosesan informasi, kemampuan pemrosesan informasi, dan kesesuaian antara keduanya untuk mendapatkan kinerja yang optimal. Nah, kenapa OIPT ini digunakan? Karena OIPT ini juga mendukung statement bahwa berbagi informasi itu dapat menurunkan ketidakpastian di dalam hubungan rantai pasokan. Menurut OIPT, organisasi membutuhkan informasi yang berkualitas untuk mengatasi ketidakpastian dan meningkatkan pengambilan keputusan. Menurut Prem Kumar et al. Tahun 2005, salah satu strategi untuk menghadapi ketidakpastian dan meningkatnya kebutuhan informasi adalah dengan menerapkan mekanisme struktural dan kemampuan pemrosesan informasi yang akan menciptakan atau meningkatkan aliran informasi yang lebih baik antara organisasi untuk mengatasi ketidakpastian di dalam rantai pasokan. Model penelitiannya adalah sebagai berikut, di mana di dalam hubungan berbagi informasi dan kinerja rantai pasokan produk segar diduga ada peran pemoderasi tingkat ketergantungan rantai pasokan di sana. Masuk ke metodologi penelitian. Penelitian ini berusaha menjawab panggilan riset Luciantoro et al. Tahun 2018 terkait apakah tingkat ketergantungan merupakan pemoderasi di dalam hubungan berbagi informasi dan kinerja rantai pasokan produk segar. Sehingga penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, yaitu metode survei, agar pola hubungan dapat dibuktikan dengan jelas dan dapat digeneralisasi. Menurut Cooper dan Sindlers tahun 2014, survei merupakan metode yang digunakan untuk meneliti suatu populasi atau sampel tertentu dengan menggunakan instrumen penelitian yang sistematis dan terstruktur dengan tujuan untuk mengkaji hipotesis yang telah ditetapkan. Survei penelitian ini akan dilakukan dengan penyebaran kuesioner berbentuk pilihan ganda dengan skala Likert. Target penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data-data terkait variabel-variabel di dalam
penelitian. Data akan diperoleh dari survei terhadap sejumlah pemasok atau produsen produk-produk rawan rusak, dalam hal ini adalah produk segar, dan penjual produk segar di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, terkait variabel penelitian di sini secara keseluruhan ada 3, yaitu berbagi informasi, kinerja rantai pasokan produk segar, dan tingkat ketergantungan rantai pasokan. Berbagi informasi sendiri merujuk pada istilah yang disampaikan oleh Cambro dan Selviaridis tahun 2014 yang merujuk pada menyampaikan pertukaran data, informasi, dan atau pengetahuan di antara organisasi independen. Berbagi informasi sendiri terdiri dari dimensi konektivitas dan kesediaan menurut Fawcett et al. Tahun 2007. Variabel kinerja rantai pasokan produk segar menurut Bemon tahun 1999 dan Luciantoro et al. Tahun 2018, kinerja rantai produk rawan rusak itu diukur menggunakan luaran, sumber daya, dan kinerja fleksibilitas. Lalu untuk tingkat ketergantungan rantai pasokan menurut Kim et al. Tahun 2005 disebutkan sebagai tingkat kolaborasi dan integrasi rantai pasokan, sehingga seluruh konstruk dan variabel yang terkait dengan kolaborasi dan integrasi rantai pasokan diklasifikasikan sebagai tingkat ketergantungan rantai pasokan. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.